Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 16 September 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku yang di nomor 14, bait yang pertama dan yang keenam. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Seorang anak kecil akan merasa takut dan sedih jika berada di rumah tanpa ada siapa-siapa. Namun ketika ia melihat dan mengetahui bahwa ayah atau ibunya ada bersamanya, ketakutan dan kesedihan itu akan berganti dengan kegembiraan. Daud sebagai Raja Israel merasa gembira setelah memastikan bahwa Allah bersama dia dan umatnya, yaitu ditandai dengan keberadaan tabut Allah di kemah Allah yang dibangun oleh Daud. Karena itu setelah Daud selesai memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kemah Allah, ia segera mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Allah. Lalu Daud dalam sukacitanya karena kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, memerintahkan Asaf dan para imam lainnya untuk menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Syair awal dari nyanyian itu adalah yang menjadi dasar permenungan kita hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Makna dari syair pujian ini menjadi seruan kepada umat Israel bahwa karena Allah yang maha baik dan perkasa ada bersama dengan mereka, umat sepatutnya bersyukur kepada Allah, memanggil nama Allah dalam setiap hal yang mereka hadapi karena Allah sudah dekat dan berada di tengah-tengah mereka. Dan bukan hanya itu, keperkasaan dan kebaikan Allah bagi mereka haruslah diberitakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenalnya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, salah satu pengajaran Yesus berkata bahwa barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan Yesus tersebut menyatakan bahwa kepada kita agar beriman kepada Allah seperti anak kecil, yaitu diantaranya merasa aman dan bergembira karena bersama dengan orang tua. Demikianlah kita diminta untuk menyadari bahwa Allah bersama dengan kita. Dan karena itu hati kita dipenuhi rasa sukacita dan ketenangan. Dan sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kesadaran bahwa Allah yang maha baik dan perkasa itu adalah Allah yang ada bersama dengan kita, atau Immanuel, sepatutnya lah pertama-tama hati kita pun dipenuhi rasa syukur kepadanya. Bersyukur karena dengan keberadaan Allah di antara kita,
Tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Kedua, kita memanggil namanya tatkala kita merasa khawatir dan takut karena berbagai hal yang terjadi. Memanggil namanya untuk menjadi tumpuan pertolongan dalam hidup kita. Seperti seorang anak kecil yang memanggil ayah atau ibunya ketika ia merasa takut. Ketiga, menceritakan segala kebaikan dan keperkasaan Tuhan kepada sesama. Dengan demikian nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Sahabat, apakah Anda meyakini Allah bersama dengan Anda? Jika ya, bersyukurlah selalu, panggillah namanya, dan beritakanlah kebaikannya. Demikianlah seruan firman Tuhan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau dengan Roh Kudus terus menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang ada bersama dengan kami, dan hati kami terpaut kepadamu, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu dan menyebut namamu, memanggil namamu ya Tuhan ketika kami dalam segala keadaan, dan menceritakan kebaikanmu kepada bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.